Halo semuanya, di sini aku akan bacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku melihat ada seseorang di sini yang masih tertarik sama kamu atau ada seseorang yang tertarik dengan kamu. Dia merasa tergoda dengan kamu, bahkan ingin berkencan denganmu. Aku melihat di sini nampaknya dia melihat kamu sekarang itu mungkin berkelimpahan, terus sudah mulai atau memiliki pola pikir yang positif ya. Menunjukkan hal-hal yang positif dalam hidupmu, menunjukkan rasa syukur, kebahagiaan, keberkahan ya, mungkin secara finansial kamu baik, bagus gitu. Terus juga aku melihat orang ini tuh ngerasa ketika bersama dengan kamu dia merasa bahagia. Berarti orang ini kemungkinan orang yang sudah kenal kamu ya, orang yang sudah kenal kamu, orang mungkin orang masa lalu. Karena di sini dia seperti ingin menikmati fase bersama denganmu, ya, dan dia merasa ketika dia dekat denganmu atau ketika dia melihat kamu itu dia ngerasa senang. Bahkan ya itu pengen ngajak kamu liburan kah atau ngajak kamu pergi ke suatu tempat kah, seperti itu. Oke, yes, ini adalah orang masa lalu ya. Aku lihat di sini memang kamu dengan dia sudah berakhir hubungannya, sudah ada perubahan, dan aku lihat di sini kalian sudah mulai mengawali awalan baru dalam hidup kalian. Bahkan dia merasa bahwa kamu seperti sudah bebas dari dia. Kamu seperti sudah apa ya, bahagia, seperti seperti sudah keluar dari penjara gitu loh. Ya, dia ngerasa kamu sekarang itu bebas. Dan dia merasa bahwa pengakhiran hubungan antara kamu dengan dia atau dengan kebebasan kamu ini justru malah dia merasa pengakhiran hubungan ini tuh secara tragis. I don't know why, kenapa, tapi dia ngerasa bahwa berakhirnya hubungan kalian itu benar-benar secara tragis gitu loh. Akhir dari hubungan kalian itu terjadi secara tragis. Tapi di sini justru malah kamu merasa berpisah dengan dia itu sesuatu yang membahagiakan gitu ya. Kamu seperti benar-benar terbebas, terlahir kembali. Nah, seperti itu. Ya, justru malah kamu sekarang merasa seperti terlahir kembali. Sedangkan dia, aku lihat di sini sering bernostalgia nih tentang kamu, memikirkan apa yang pernah terjadi di antara kalian selama ini gitu ya. Ingat-ingat lagi, bernostalgia lagi tentang apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia, momen-momen apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua di masa lalu. Dan itu semua seperti berputar-putar gitu di otak dia, di pikiran dia. Kalau aku lihat di sini peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di antara kalian tuh kayak selalu berputar-putar di otak dia. Ya. Terus itu juga aku melihat ternyata dia ini sangat mencintaimu. Bahkan ada rasa cinta tanpa syarat dari dia dan ingin sekali memberi dan menerima cinta yang adil dengan kamu. Jadi kemungkinan selama ini kalian tuh hubungannya mungkin hanya sepihak atau mungkin hanya salah satu aja yang effort, yang sebelah pihaknya mah cuek, bisa jadi ya. Jadi ada tingkat kodependensi mungkin di hubungan kalian selama ini, sehingga sekarang tuh dia pengen banget menjalin hubungan lagi dengan kamu dan memberikan keadilan dalam menjalin hubungan ini ya. Jadi kayak pengen effort sama-sama, pengen menunjukkan kasih sayang sama-sama kayak gitu loh.
Ya, kalau aku lihat di sini, jadi dia ingin memberi dan menerima cinta yang adil, memberikan kasih sayang kembali kepadamu, seperti itu. Aku melihat dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi. Saat ini dia sudah mendapatkan pembelajarannya, dia sudah belajar dari apa yang dulu terjadi, dan aku lihat di sini dia seperti ingin memiliki hubungan yang lebih berkembang dengan kamu, melampaui atau menghadapi masalah atau halangan rintangan yang ada di antara kalian. Dan aku lihat di sini dia kayak sedang mempersiapkan diri dia untuk memulai tahapan baru bersamamu, seperti itu. Aku lihat di sini kayak ada yang lagi dia rencanakan atau persiapkan untuk bisa bersama lagi dengan kamu, memulai awalan baru, membuat cerita baru, ya, menunjukkan kasih sayangnya ke kamu, seperti itu. Kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang haus akan kekuasaan, dan dia mungkin pernah menyalahgunakan kemurahan hatimu atau memanfaatkan kebaikan hatimu. Jadi dia sadar ya bahwa selama ini ya dia mendekati kamu itu untuk memanfaatkan kebaikan hatimu. Karena di sini dia tahu kamu tuh orang yang dermawan banget, memberi tanpa pamrih gitu ya. Jadi ya enak gitu untuk dimanfaatkan, terutama secara materi. Aku lihat di sini mungkin dia pernah minjem uang kamu sampai sekarang belum dibayar ya, atau dia pernah meminta barang, meminta uang sama kamu. Aku lihat memang ada ketidaksetaraan ya di antara kalian, entah ini ketidaksetaraan secara finansial atau effort di hubungan juga bisa jadi tidak setara. Kamu yang lebih effort, dianya mah cuek kayak gitu ya. Terus itu ya aku lihat di sini ada energi pemerasan, mungkin dia pernah memeras kamu ya secara materi. Ya itu termasuk kayak minta uang, minta ini itu ke kamu ya. Jadi energi pemerasan. Aku lihat di sini energinya kuat banget, dia sempat memeras kamu secara finansial. Terus itu juga hubungan yang kamu jalani selama ini dengan dia itu nggak stabil, karena dia selama ini terlalu menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasangan untuk menguasai kamu, untuk membuat kamu tunduk padanya, menyalahgunakan sifat baikmu, memanfaatkan secara berlebihan kebaikan kamu, kedermawanan kamu, tapi tidak pernah mau membalas budi terhadap kamu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini hubungan kalian tidak ada keseimbangan, bahkan sudah tahu tidak seimbang, sudah tahu banyak masalah, sudah tahu keretakan, kehancuran, tapi dia tidak mau memperbaiki hubungan. Terus itu juga kalau memang kamu dengan dia belum menikah, memang ini ada tindakan keegoisan atau kekerasan di dalam hubungan kalian ya. Mungkin dia terlalu terlalu egois, dan mungkin juga bisa jadi memakai kekerasan, entah itu secara fisik, verbal, atau mental. Seperti itu ya. Akhirnya sekarang memberikan trauma ya ke kamu. Kalau aku lihat di sini, mungkin sebagian dari kalian sekarang justru malah bersikap tidak baik atau tidak mau menerima pasangan baru ya, karena aku lihat di sini kamu nampaknya bisa jadi dibilang trauma, atau mungkin masih ke-trigger dengan hubungan kamu yang kemarin, sehingga kalau misalkan ada orang baru datang gitu ya, kamu menciptakan rintangan bagi orang baru itu untuk mendekati kamu. Jadi kayak mungkin cukup say hello aja gitu, tapi kalau untuk lebih dalam kamu kayak membatasi diri atau mungkin langsung ngilang ya, nggak mau ngasih kabar atau nggak mau menunjukkan kepada mereka, seperti itu. Oke, aku melihat kamu berdealing dengan seseorang yang selalu merasa menjadi korban di sini ya. Dia seperti seolah-olah berdrama, selama ini dia tertekang, dipaksa atau tersudutkan ya. Seperti seolah-olah ya dia kayak korban,
punya rasa takut, cemas, tertekan, lemah, tak berdaya. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak merasa kamulah apa itu penjahatnya ya. Dan aku lihat di sini kayaknya ya, bukan kayaknya sih, memang terlihat sekali saat ini dia tidak bersuara apapun. Jadi kayak terlihat lemah, menderita gitu loh ya saat ini. Pokoknya aku lihat di sini mungkin walaupun kalian saat ini sudah berpisah, tuh yang lebih berkoar-koar, maksud lebih berkoar tuh kayak menunjukkan kamu have fun, kamu menikmati hidup itu kamu gitu loh. Mungkin di media sosial kamu upload apa-apa, sedangkan dia media sosialnya sunyi. Atau dalam pergaulan tuh kamu kayak have fun gitu ya, kumpul dengan teman-temanmu, gosip apalah bla 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 ya, have fun, belanja atau apa, heboh lah intinya kamu menikmati hidup, bahagia dengan hidupmu. Sedangkan dia sunyi, seolah-olah dia kayak tersakiti, seolah-olah dia adalah korban, seolah-olah dia apa ya, karena kamu yang dilihat kayak hiper gitu kan, aktif gitu ya. Jadi dia menunjukkan kayak dia yang tersakiti, kamulah penjahatnya, kayak gitu. Paham gak sih maksudku? Ya intinya kayak gitulah ya. Saat ini dia tidak ada suara, aku lihat. Sunyi, ya. Diam. Tidak, ya pokoknya kayak membuat situasi seolah-olah kamu tuh yang aktif sekarang tuh justru penjahatnya gitu loh. Dia yang diam tuh seolah-olah dia adalah korbannya, kayak gitulah ya. Padahal sebenarnya memang dia kesulitan ya. Sebenarnya saat ini tuh di dalam hidupnya itu memang lagi memiliki suatu kesulitan ya. Entah apa yang terjadi, tapi kayak kesulitan. Mungkin secara materi ya. Karena ya itu apa namanya ATM berjalannya sudah lepas dari dia, kamu ATM berjalannya kayak gitu ya. Jadi ya berdrama nih orang. Terus itu apa ya, kalau aku lihat mungkin selama ini sebenarnya yang terpenjara tuh kamu. Kamu yang terpenjara, kamu yang disiksa, kamu yang tersakiti, kamu yang tersudutkan, kamu yang penuh dengan ketakutan, kamu yang penuh dengan kecemasan, tekanan, tak berdaya, lemah. Sebenarnya itu kamu. Makanya ketika kamu lepas dari dia seperti lepas dari penjara, seperti terlahir kembali. Makanya sekarang kamu lebih have fun, lebih aktif, lebih ya kesana sini gitu ya. Ya karena selama kamu bersama dia, kamu tersiksa gitu, kamu tersakiti. Dan sekarang malah kayak dia yang seolah-olah dia korbannya gitu. Oke, kemudian apa lagi nih? Knight of Sword. Oke. Kalau aku lihat saat ini dia merasa sudah kehilangan kesempatan untuk bisa memiliki kamu ya, karena mungkin saat ini kamu mungkin sudah memblokir dia atau sudah menolak, sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia ya, mungkin ya udah nunjukin banget lah batasan antara kamu dengan dia, atau saat ini memang sudah kamu menganggap dia sebagai orang asing dalam hidupmu gitu ya, sehingga dia ngerasa banget bahwa dia sudah kehilangan kesempatan untuk bersama kamu. Saat ini seperti kayak kamu itu di luar jangkauannya dia gitu ya, di luar jangkauannya dia. Kayak dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan kamu, dia seperti sudah ditinggalkan oleh kamu. Mungkin kamu memang berdealing dengan orang yang gak sopan, tapi juga dia orang yang pendiam. Terus kalau ngomong mungkin nyakitin, pedes, atau memang dia selama ini tuh dalam tindakan atau perilakunya atau keputusannya itu selalu menyakitkan. Orangnya pedes, memang kelihatannya tegas, orangnya memang tegas. Tapi penindas, ya suka menindas. Agresif, kejam, berbahaya. Dan orang yang sebenarnya aku lihat di sini tahu segalanya, ya walaupun dia pendiam, tapi dia orang yang tahu segalanya. Terus itu aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu nih ternyata ya, karena aku lihat kayak nggak bisa fokus dengan kehidupannya, dia selalu kepikiran kamu terus. Jadi makanya kalau misalkan lagi nggak fokus terus kepikiran kamu, ya udah stalkingin kamu deh kayak gitu aku lihat. Terus itu juga aku melihat di sini ya kamu berdealing dengan seseorang yang kasar, yang berbahaya.
punya sifat yang mendominasi. Terus itu orang yang gampang mengakhiri hubungan cuman gara-gara merasa tidak nyaman. Kalau misalkan menurut dia hubungannya ngebosenin, nggak nyaman, atau hubungannya basi, hubungannya kayak flat gitu ya, nggak apalah pokoknya flat gitu, udah dia akan gampang mengakhiri hubungan kayak gitu, bukannya diperbaiki apa yang menjadi apa ya, dingin itu, kenapa hubungannya dingin ya, diperbaiki itu malah ya udah tinggalkan aja gitu. Paham ya maksudku? Wow, kalau aku lihat ya, ada Nine of Swords. Berarti memang selama ini ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Takut dia selingkuh, takut dia mengkhianati kamu, takut dia meninggalkan kamu, cemas akan ditinggalkan, cemas nggak ada kabar dari dia, cemas kok dia nggak ngehubungin kamu, bla bla bla. Pokoknya di sini apa ya, secara mental kamu tuh waduh bergejolak banget, penuh dengan ketakutan, kecemasan, panik, kenegatifan, sering mikir-mikir yang negatif gitu ya. Ya, dan aku lihat juga memang justru malah menjalin hubungan dengan dia itu ada ketidakpuasan, ya. Bahkan membuat kamu merasa stres, terbebani, banyak beban, ya kamu kewalahan untuk menghadapi dia, ya untuk selalu mengerti dia tuh udah kewalahan banget. Dan inilah aku lihat kamu sudah ada di titik puncak kesabaranmu. Karena kalau aku lihat selama ini tuh kemampuan kamu itu seperti dibatasi oleh dia, sehingga seolah-olah kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi atau menghadapi dia, ya, atau menghadapi hidup. Jadi secara mental ada yang sampai depresi, aku lihat di sini, sampai sakit loh mentalnya, aku lihat di sini. Bahkan gara-gara dia kamu selalu merasa bersalah, dan bahkan sekarang tuh ada penyesalan sih, kenapa sih kok bisa aku suka sama dia, sampai mengemis-ngemis cinta sama dia kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini apa ya, ada penyesalan dari masa lalu kamu ketika ingat lagi masa-masa kamu waduh berjuang pol-polan hanya untuk dia kayak gitu ya. Terus itu juga mungkin selama ini kamu menjadi sasaran gosip, atau bisa jadi saat ini kamu menjadi sasaran gosip. Tapi lebih banyak kemarin ya, waktu kamu masih sama dia tuh sasaran gosipnya di kamu. Kamulah yang beginilah, kamu begitulah ya. Banyak isu-isu, banyak gosip-gosip yang membicarakan tentang kamu. Entah itu tentang kejelekan, ya kalau aku lihat sih kayaknya lebih ke kejelekan ya. Gitu. Terus itu juga aku melihat ya, selama ini kamu tidak bahagia menjalin hubungan dengan dia ya. Terus itu aku melihat di sini ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan yang dia alami saat ini, yang dia rasakan saat ini. Karena aku melihat selama ini tuh ternyata dia menyembunyikan banyak hal dari kamu. Ya, menyembunyikan banyak rahasia dari kamu. Belum lagi dia ternyata berselingkuh dari kamu, bohong sama kamu ya. Jadi ya dulu kamu memang tersakiti banget ya karena itu ya. Dia ternyata beneran selingkuh. Jadi bukan hanya sekedar ekspektasi, apanya bukan sekedar kayak insting atau pemikiranmu saja atau kenegatifanmu saja, tapi ternyata memang fakta dia selingkuhin kamu, dia bohong sama kamu, banyak menyembunyikan rahasia, terus itu memanfaatkan kamu seperti itu ya. Bahkan di sini mungkin dia pernah melecehkan atau melakukan perundungan, entah ini terhadap kamu atau terhadap yang lainnya, ya. Sehingga aku lihat di sini karena sikap dia seperti ini memberikan tekanan secara mental ke kamu dan emosional terhadap kamu. Benar-benar kamu selama ini bersama dia itu benar-benar menderita ya, aku lihat di sini. Benar-benar merasa kayak hubungan ini sulit untuk dijalani karena kamu merasa stres, terbebani, bahkan ada gangguan kecemasan ya yang kamu rasakan saat bersama dia. Ya gimana Ge? Kamu kayaknya bucin banget dulu ya sama dia. Jadi kalau misalkan nggak ada kabar sehari aja dari dia tuh kamu udah overthinking gitu, udah negative thinking aja tuh ya. Aduh, jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dia ada yang lain, jangan-jangan dia jalan sama si A, si B, si C, nah kayak gitu. Ya, aku lihat di sini. Jadi selama kamu menjalani hubungan sama dia, selama ini tuh nggak bahagia. Oke, kemudian apalagi ten of Swords ya.
Oke, kalau aku lihat ya saat ini kamu itu sebenarnya diselamatkan oleh tragedi yang mungkin berulang atau yang akan lebih parah lagi oleh semesta. Ya, jadi saat ini kamu diselamatkan oleh semesta untuk tidak lagi berurusan dengan dia. Kenapa? Karena selama ini ya sementara itu sebenarnya udah ngasih tahu kamu dari awal. Orang ini tuh menyakiti kamu, orang ini tuh nggak baik untuk kamu. Nih orang ini toxic, nih orang red flag gitu ya. Tapi mungkin kamu karena terlalu bucin sama dia, terlalu berekspektasi, terlalu berharap, terlalu mendenial ya. Jadi ya udah tersakiti, tersakiti, tersakiti. Nah, entah sudah sekian berapa kali semesta itu memberi petunjuk, akhirnya lah di sini kamu sudah ada di titik puncaknya, merasa lelah, merasa tersakiti. Akhirnya semesta menyelamatkan kamu dari tragedi-tragedi yang justru akan menimbulkan lebih banyak rasa sakit. Ya, kamu diselamatkan dari keadaan buruk. Sekarang justru malah keadaan kamu mulai membaik, menghindari kehancuran lebih besar ya, dan mulai menyusun kembali rasa kepercayaan dirimu, semangat kamu, menyatukan dirimu, belajar dari kesulitan di masa lalu ya, belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Karena gini, kalau aku lihat ya, kamu tuh orang yang kalau misalkan punya insting, itu beneran kenyataan, kejadian gitu. Apalagi kalau hal-hal yang buruk. Ya, kalau hal-hal buruk tuh tiba-tiba tak kepikiran dengan sesuatu hal buruk, itu beneran kejadian gitu. Ya. Dan apa ya, kayak sulit untuk bisa, walaupun kamu misalkan mendenial, enggak, itu hanya perasaan aku aja. Beneran gitu terjadi gitu. Jadi kayak nggak bisa dipungkiri gitu ya. Dan aku lihat sekarang justru malah kamu sudah bangkit dari masa lalu, sudah bangkit dari masalah seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih? Ya, dia menyadari banget bahwa hubungan kalian sudah gagal, hubungan kalian sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Terus itu juga aku melihat di sini kamu pun sudah tahu bahwa hubungan ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Kenapa? Karena terlalu menyakitkan. Hubungan yang penuh dengan kekerasan, mau itu secara fisik, verbal, ataupun mental. Terus itu aku melihat semakin dijalani hubungan ini seperti bencana dalam hidupmu. Seperti itu ya. Kamu maka dari itu semakin kesini karena kamu merasa tersakiti dan hubungan ini seperti bencana dalam hidupmu, maka aku lihat di sini kamu lebih memilih untuk mencari tempat yang aman agar kamu bisa waras, agar kamu bisa sehat secara mental seperti itu. Jadi lebih baik meninggalkan dia, itu yang menurutmu keputusan terbaik. Walaupun mungkin perpisahan ini menyakitkan bagimu, tapi kalau misalkan tetap bertahan dengan dia pun itu justru membuatmu lebih babak belur gitu, lebih sakit, lebih memberikan kesedihan yang sangat mendalam. Jadi yaitu keputusannya adalah meninggalkan, itu lebih baik ya, demi kesehatan mentalmu, kesehatan fisikmu ya, seperti itu. Oke, akhirnya di sini dia pun menyadari ya bahwa selama ini dialah yang menyebabkan kesulitan di hubungan kalian. Dialah yang mengacaukan perahu yang sudah kalian buat gitu ya. Perahu kalian ini dihancurkan oleh dia. Maksudnya tuh ya, pernah nggak sih kalian mendengar kalau misalkan dalam hubungan tuh ya kalian itu seperti ada di sampan atau perahu yang sama. Nah, tapi dialah yang menghancurkan perahu yang sudah kalian bentuk atau kalian miliki gitu ya. Bahkan dia mungkin merubah atau membatalkan rencana yang sempat kalian buat, sempat kalian rencanakan seperti itu. Mungkin rencana menikah, bertunangan, atau apa itu, mungkin yang LDR, mungkin mau bertemu secara fisik itu ya udah nggak jadi gitu ya, dia batalkan. Terus orang yang sangat berpegang teguh pada pendirian ya. Jadi kalau misalkan dia maunya A dan itu bertolak belakang dengan kamu, dia nggak akan merubah pendirian dia gitu. Dia akan lakukan A kayak gitu. Sehingga hubungan kalian selama ini gagal untuk membuat kemajuan ya. Nggak kemana-mana hubungannya ya, di situ-situlah, bahkan mungkin adanya kemunduran. Terus itu banyak hal yang tertunda ya. Dan aku lihat di sini ya dia pun kewalahan ya dengan situasi yang ada. Karena ya gimana,
dulu enak tuh dia diperhatiin sama kamu, diberikan segala sesuatunya, dimanfaatin juga kamu terima-terima aja. Sekarang hidupnya hancur, hidupnya terpuruk, ya udah kewalahan dengan hidupnya, kewalahan juga nggak ada yang ngebantuin. Ya, biasanya kamu ngebantuin dia, sekarang nggak bisa. Sehingga dia terjebak dengan sikapnya, dengan tindakannya. Jadi kayak ada hukum tabur tuai yang saat ini dia alami. Ya, jadi kalau dulu dia hanya memanfaatkan kamu, nah sekarang kamu sudah sadar, kamu pergi, sekarang ya bingung dia. Nggak bisa lagi memanfaatkan kamu, bahkan untuk memanfaatkan dirinya sendiri aja dia bingung, karena nggak mandiri, bisa jadi. Atau ya karena udah terlalu enak ya, udah enak dulu mah dibiayain hidupnya, ya sekarang untuk membiayai hidup sendiri, aduh butuh pontang-panting dia, seperti itu. Ya, jadi keadaannya di sini dia merasa terjebak dengan sebab akibat yang dia lakukan selama ini. Gitu ya, atas apa yang dia lakukan. Gitu aku lihat. Terus apalagi ya? Untuk masalah percintaan, Six of Swords. Apa yang akan terjadi? Aku lihat di sini nampaknya dia kayak pengen menjalin hubungan lagi dengan kamu. Cuman dia tahu bahwa kalau misalkan dia mau menjalin hubungan dengan kamu saat ini kayak masih sulit untuk bisa direalisasikan, seperti itu ya. Karena dia tahu nggak akan bisa berkembang hubungannya. Kenapa? Karena saat ini banyak beban yang dia rasakan juga. Kalaupun dia mau bersama dengan kamu, nampaknya hubungan ini akan terasa terbebani, semakin terkekang, terjebak dalam hubungan yang tidak akan ada perkembangan secepat itu. Karena mungkin ya selain dianya mungkin ada perbedaan secara finansial dengan kamu, ingat ya secara finansial itu pun mempengaruhi loh terhadap perkembangan hubungan ya. Karena ya kalau misalkan jomplang tuh effortnya kan beda gitu ya, effortnya beda kayak gitu. Nah, terus itu juga ditambah mungkin masih ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian. Mungkin dia masih punya pasangan atau saat ini kamu punya pasangan ya. Tapi yang pasti di sini ada pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu juga nggak cuma tentang pasangan lain, bisa jadi keluarga, teman, pekerjaan, situasi atau apapun ya. Jadi kalau aku lihat di sini masih ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian. Jadi aku melihat di sini masih dia merasa bahwa kalau sekarang juga untuk kembali sama kamu itu kayak masih kacau, bakalan kacau sih hubungan percintaan kalian gitu. Ya, jadi saat ini sih masih stuck ya, dia tidak melakukan apapun ya. Dan untuk kedepannya pun dia masih bingung mau melakukan apa, dengan cara apa untuk bisa bersama kembali dengan kamu, seperti itu. Apalagi ditambah dengan luka dari masa lalu yang pernah dia berikan ke kamu. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Dia lihat kamu kayaknya belum sepenuhnya sembuh dari luka yang pernah dia torehkan ke kamu. Tentang pengkhianatannya, dia manfaatin kamunya, ngebohongin kamunya, selingkuhin kamu gitu. Sehingga saat ini pun dia merasa terbebani dengan keadaan, ya mau datang tapi kan dulu aku pernah nyakitin kamu, aku pernah bohongin kamu, apalagi sikap kamu sekarang sudah sedingin ini, sudah tidak mau memaafkan dia atau menoleh lagi ke dia kayak gitu. Jadi dia saat ini merasa terbebani gitu. Sehingga aku lihat di sini kayak dia sedang menunggu waktu kamu sampai kamu pulih, menunggu kamu sampai pulih dulu gitu. Tapi dia tidak melakukan apapun untuk memulihkan luka yang telah dia beri ke kamu. Enggak, dia berharap kamu yang memulihkan lukamu sendiri. Nah, nanti kalau kamu udah pulih baru dia nanti datang. Nah, kayak gitulah. Egois ya, tapi ya begitulah orangnya. Jadi kayaknya butuh waktu yang lama ya jika dia ingin kembali lagi ke kamu gitu. Karena dia kayak orang yang mau mendapatkan keuntungan tanpa effort. Nah, kayak gitu. Termasuk gitu, dia mau balikan lagi sama kamu tapi nggak mau melakukan effort. Kayak gitu. Ya.
Jadi nunggu waktu aja gitu. Orang yang hanya action menunggu waktu. Mana waktu yang tepat, mana waktu yang bisa dia susupi. Ya, baru datang gitu. Paham ya maksudku? Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada 28, 7, 18, 10, 20, 31, 12, 2, 13, 21, 17, 1, 15, 19, 22, 27, 29, 9, 14, 30, 8, 16, 25, 3, 24, 11, 23, 5, dan 4. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada Mei, April, Januari, Juli, September, Desember, Februari, Juni, Agustus, dan Maret. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Oke. Ada sio macan, sio ular, sio kerbau, sio kelinci, sio monyet, sio babi, sio tikus, sio ayam, sio anjing, dan sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. JYBOEXRPHTQZAGMLVUNGFIDK. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.